Yang ketiga, hati yang menyembah. Perhatikan Matius pasal 2 yang ke-11. Mari lihat Alkitabnya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Hati yang percaya pertama, kedua hati yang rendah, yang ketiga hati yang menyembah. Saudara dikasihi Tuhan, ada satu ilustrasi menarik. Satu ketika ada 3 kelompok orang yang mau masuk surga. Ternyata yang penjaga pintu surga adalah Petrus. Yang mengeleksi layak masuk surga atau tidak itu Petrus. Datanglah pertama orang kaya yang sering menyumbang ke gereja. Datang Petrus berkata begini, Tuhan, ada apa, maksud tujuan apa datang ke sini? Oh iya, saya mau masuk surga. Apakah kamu yakin masuk surga? Iya, saya pasti yakin masuk surga. Kata Petrus, kenapa? Karena saya paling banyak menyumbang gereja. Ternyata Petrus tahu kan apa latar belakang orang ini. Tunggu sebentar, saya buka dulu kitab kehidupan. Wah, kamu gak bisa masuk surga, kamu masuk neraka. Emang kenapa? Karena hasil daripada semuanya kekayaannya adalah hasil dengan menindas para karyawannya, bahkan hasil dengan korupsi. Itu yang pertama. Datanglah yang kedua, majelis gereja. Majelis itu ternyata ada kepanjangannya, manusia jelmaan iblis. Majelis gereja datang. Oh, saya ini pasti masuk surga, kata majelis ini ya. Saya pasti masuk surga. Oleh karena apa? Aku sudah suka melayani. Oh, kamu juga tidak masuk surga karena kamu hanya berupa kemunafikan. Semua yang kamu lakukan itu basa-basi supaya mendapatkan pujian manusia dan seterusnya. Kamu tidak masuk, kamu masuk neraka. Yang ketiga, ada seorang ibu yang sangat sederhana. Ditanyalah dia, ibu, kamu mau kemana? Mau masuk ke surga. Apa modalmu? Mohon maaf Tuhan, saya ini orang yang sangat miskin, tidak punya apa-apa. Saya hanya tugasnya di dunia, nggak ada yang saya buat. Tugas saya hanya memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Gak ada modalku yang lain. Dari tadi ngomong udah cepat kamu masuk katanya. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata, Allah itu roh adanya. Barang siapa menyembah dia, biarlah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saya kasih tahu Bapak Saudara, sekarang ini ada yang fenomenal. Saya tidak tahu itu aku Mama Ipana pernah menonton itu. Pastor Adi Simon dipakai Tuhan di mana-mana sekarang. Pinggir-pinggir jalan di tempat pelayanan dia penuh dengan orang. Beliau memberitahukan kuncinya adalah menyembahlah kepada Tuhan, suka dan senanglah memuji Tuhan. Jangan berpikir begini, emang kalau aku tidak memuji Tuhan, Tuhan itu jadi kurang mulia. Bukan. Sebetulnya ujung-ujungnya nanti kalau kita sadar, maksud dan tujuan kita memuji Tuhan itu kebaikannya untuk siapa? Untuk kita. Tapi sebetulnya Tuhan sangat disenangkan karena Allah bertata di tengah-tengah pujian, penyembahan, pengagungan umatnya. Orang-orang majus ini, orang-orang pintar, orang-orang cerdas ini datang jauh dari timur sana, tujuannya untuk sujud menyembah, dengan rendah hati menyembah kepada Tuhan, kepada Yesus saat itu. Yang keempat, ayat 11 kita sudah tahu ya. Ayat 11 itu, kemudian mereka membuka harta bendanya dan mereka pun mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Jadi menyambut Natal itu ada di situ sikap yang benar, menjadi pribadi atau hati yang berkemurahan. Hati berkemurahan. Ada satu ungkapan mengatakan begini, kita dapat memberi tanpa cinta, tapi kita tidak bisa mencintai tanpa memberi. Setuju nggak ini? Setuju. Apa yang saudara tahu nggak? Bisakah kita memberi tanpa mengasihi? Bisa nggak? Bisa. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, siapa di sini yang pernah kasih ke pengamen? Oh, aku betul full heart mencintai engkau gitu. Orang bisa memberi tanpa cinta, tapi tidak mungkin kita berkata mencintai tanpa memberi. Mencintai Tuhan gak ini? Halo, mengasihi Tuhan gak ini? Makanya bukanlah untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ini anak-anak, dengar ini anak-anak ya. Ada laporan dari kakak sekolah minggu. Jangan dulu dipakai persembahannya, ditukar lagi. Ini ingatin, bukan masalah jumlahnya ya kita ya, bukan. Tapi mari Bapak Ibu awasi anak-anaknya, ingatkan, jangan sampai ditukar persembahannya untuk dibikin jajan. Jangan. Berapa dikasih mama papa dari rumah untuk persembahanmu? Mari jujur
Jujur, dari kecil itu karakter jujur penting. Gimana kalau lihat jujur yang kasih persembahan nangnya? Berapa dikasih mama, dikasih segitu kan? Puji Tuhan, itu dari kecil harus diajari, harus dikasih orang tua. Itu mula dari membentuk karakter yang jelek. Berapa dikasih Tuhan, harus itu kita kasih. Berapa dikasih papa mama kita, dikasih. Belajar untuk jujur memberi yang terbaik kepada Tuhan. Itu penting. Kenapa saudaraku kita memberi yang terbaik kepada Tuhan? Kita sudah tahu cinta kasih Bapa di sorga. Yohanes 3:16, love story, kisah cinta antara Allah dengan manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Oh, orang Kristen semua hafal ini. Sehingga ia telah mengaruniakan yang sisa atau yang terbaik? Yang terbaik. Kalau kita kasih yang, nah itulah mamaku dulu begitu. Datang pendeta ke rumahnya, sama pendeta, mohon maaf ya, ini kan PT ini karena pohonnya tinggi, jadi ketika diambil hancur-hancur Pak Pendeta. Tapi isinya kan tetap aja PT Pak Pendeta, gitu kan. Dikasihlah yang rusak-rusak sudah hancur itu, memang belum hancur isinya. Tapi yang utuh itu Pak Pendeta ini kan bisa dijual. Kalau ini Pak Pendeta, aduh, kasihlah yang terbaik. Karena apa yang kita kasih kepada pelayan Tuhan itu sama dengan kita kasih yang terbaik kepada Tuhan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Ada orang berpikir begini, merumus orang Batak yang belum bertobat ini, belum bertumbuh apa itu? Semakin kita menghemat sedemikian rupa, semakin kita kaya. Benar nggak? Iya. Benar nggak? Coba, Inang Mama Bunga baca. Amsal 11 ayat 25 kalau tidak salah saya. Apa kata firman Tuhan? Ya. Ya. Terus ayat 26. Siapa menanam gandum, dia ditutupi orang, tapi berkat turun di atas kepala orang dijual gandum. Siapa banyak memberi berkat, artinya rumus firman Tuhan dengan rumus orang Batak beda. Kalau orang Batak semakin diholi mangging, semakin kita makin banyak. Makanya ini Itoku Mama Ipana makin diberkati luar biasa. Saya lihat kemana? Udah ada lagi beras. Oh, mau kita makan untuk pesta ini berarti saya pikir. Nggak bakalan rugi deh, buktikan. Kalau belum kita mengalami begitu, karena kita ragu-ragu, karena motivasinya salah, karena kasihan, jangan. Karena mencintai, mengasihi Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik kepada kita, kita belajar memberi yang terbaik. Itu penting. Saya mau tanya, di kandang itu ada apa? Ada apa? Coba tebak dulu, di kandang itu ada apa? Kambing, Domba, kambing, kuda, kerbau, apa lagi? Ayam. Gak jujur kita menjawab. Apa? Lainnya. Iya. Ya ini kalau konteks ini kita pura-pura lupa itu kan gitu. Seringkali itulah yang kita kasih kepada Tuhan, bukan kambing dan dombanya kita kasih, tapi kotorannya itu, artinya ampasnya, sisanya kita kasih. Bapak Ibu Saudara, coba dulu. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Bukan meninggalkan nama misalnya Keisha, bukan itu. Nama yang dimaksud di situ adalah reputasinya, nama baiknya, kelakuannya, apa yang dibuat, apa yang dikerjakan yang bisa menjadi berkat, dikenang oleh orang sepanjang masa. Siapa di Alkitab yang akhirnya selalu dikenang sepanjang masa? Apa yang diperbuat? Ketika Injil ini diberitakan, maka akan dipakai untuk mengenang, mengingat dia. Siapa itu? Maria yang menumpahkan setengah kati minyak nawarastu murni. Murni itu berarti sejati, yang terbaik, yang berkualitas. Mari Bapak Ibu Saudara, mungkin selama 2020 ini ada banyak kekurangan kelemahan kita dalam mempedulikan pekerjaan Tuhan, dalam mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau benar kita benar-benar mempersembahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak mungkin kita tidak mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Yang terakhir kita lihat Matius 2:12, 2 ya. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kalau disimpulkan kalimat yang panjang ini menjadi satu kata, ada yang tahu? Kalimat yang panjang lebar ini menjadi satu kata apa? Lagu sekolah minggu ada ini. Apa? 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 Taat. Kan tadinya Raja Herodes berkata supaya mereka pergi ke Bethlehem, kalau kau sudah ketemu dengan anak itu, beritahukanlah akan aku.
supaya aku pun sujud menyembah kepadanya. Tapi diperingatkan dalam mimpi, jangan, dia punya rencana jahat untuk membunuh anak itu. Maka kalian pergi dari jalan lain. Saya mau tanya, jalan lain itu lebih dekat apa lebih jauh? Lebih jauh. Lebih jauh. Orang seringkali kalau untuk mendapatkan sesuatu dicari jalan yang lebih cepat. Tapi kalau sudah ada perintah di sini, menempuh jalan lain, jangan lagi kembali ke jalan yang semula. Berarti bayar harga. Untuk taat itu perlu bayar harga. Jadi sikap yang baik dan benar ketika kita menyambut Natal. Mari kita simpulkan sebelum selesai. Yang pertama, Percaya. hati yang percaya. Yang kedua, hati yang rendah atau rendah hati. Yang ketiga, Menyembah. hati yang menyembah. Yang keempat, hati yang suka memberi atau hati punya kemurahan. Yang kelima, hati yang taat. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan dapat menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu. 5 sikap yang penting ketika kami menyambut Natal. Biarlah Roh Kudus menolong menopang kami. Kami belajar dari hamba-hamba-Mu yang datang dari jauh, yaitu orang-orang Majus dari timur. Mereka memberikan teladan kepada kami. Di antara kelima hal itu, yang pertama hati yang percaya, hati yang rendah, hati yang menyembah, hati yang berkemurahan atau suka memberi, hati yang taat. Biarlah kelima hal ini diberikan Roh Kudus kekuatan bagi kami, bukan sekedar mengerti, memahami, tapi kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan firman, Tuhan tidak pernah membuat kami menjadi turun, tetapi naik. Tuhan tidak pernah membuat kami menjadi ekor, tapi kepala. Tuhan akan mengangkat kami, Tuhan akan membesarkan kami, Tuhan akan semakin melipat gandakan kasih setia, kemurahan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Jikalau yang terbaik Engkau sudah berikan kepada kami, maka yang baik-baik yang lain pun Engkau pasti anugerahkan kepada kami. Biarlah kami berpegang bukan menurut perasaan, menurut dengan melihat, tapi kami hidup oleh iman. Karena kami tahu Engkau ada bersama kami. Lebih dari kami doakan, pikirkan, Tuhan sanggup sediakan bagi kami. Biarlah perayaan Natal di hari Natal hari ini boleh berkesan dalam hati kami, karena firman-Mu kami bawa pulang ke rumah kami masing-masing. Kami jadikan itu pola dan gaya hidup kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, 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 amin. Nanti. Udah, Day? Bye.